Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang peledakan batuan secara listrik. Mari kita dengarkan bersama-sama dengan seksama video tentang materi peledakan batuan secara listrik yang sudah dibuat oleh saya dan Kajur Geologi Pertambangan Ibu Leni Zulfarinda Miranti. Anak-anak silakan melihat video tentang materi peledakan batuan listrik di monitor TV yang telah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Patria Krisna, sarjana teknik. Di sini saya akan menjadi moderator dan juga pembicara bersama dengan Ibu Leni, yakni Kajur TGP dari SMK 1 Bunyu. Terima kasih kepada Bapak Eka telah memperkenalkan saya. Di sini anak-anak, saya adalah Leni Zulfarinda Miranti, merupakan Kajur Geologi Pertambangan. Di sini kita akan belajar tentang teknik peledakan dan pemboran, yakni di dalam materi peledakan batuan secara listrik dalam geologi pertambangan. Untuk mempersingkat waktu anak-anak, maka kita akan segera menuju ke materi utama. Seperti yang kita tahu, di dalam pertambangan, peledakan adalah sebagai aplikasi untuk memberikan kemudahan dalam cara menghancurkan batuan untuk mendapatkan sumber daya alam yang akan kita dapatkan dari alam seperti batu bara, emas, dan bahan logam mulia lainnya. Dulu di kelas 11 kita belajar tentang peledakan batuan cara non listrik. Maka di kelas 12 ini kita akan belajar tentang peledakan batuan cara listrik, yang mana pastinya akan berbeda dari segi cara dan alat yang digunakan. Nah, pemboran merupakan suatu kegiatan dalam membuat lubang terhadap batuan yang akan dibongkar dengan menggunakan alat bor yang sesuai dengan jenis gaya yang dipakai dalam memecahkan batuan pada waktu pemboran. Pekerjaan pemboran dilakukan untuk beberapa tujuan, antara lain pemboran untuk lubang ledak, pemboran air, dan pemboran inti atau coring. Pemboran untuk lubang ledak dan pemboran inti dapat dilaksanakan di tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Dalam suatu operasi peledakan batuan, kegiatan pemboran merupakan pertama kali yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat sebuah lubang ledak dengan geometri dan pola yang sudah tertentu pada masa batuan, yang selanjutnya akan diisi dengan bahan peledak yang akan diledakkan. Peledakan itu sendiri bertujuan untuk membongkar batuan atau material yang keras dengan menggunakan campuran bahan-bahan kimia untuk memicu terjadi peledakan. Kegiatan peledakan pada penambangan batu bara dilakukan dengan tujuan menunjang operasi penggalian yang dilakukan ekskavator. Nah, kita masuk ke geometri pemboran. Geometri pemboran meliputi diameter lubang ledak, kedalaman lubang ledak, kemiringan lubang ledak, dan pola pemboran. Diameter lubang ledak. Apa sih diameter lubang ledak itu?
Diameter lubang ledak faktor penting dalam menentukan ukuran diameter lubang ledak adalah besarnya target produksi. Diameter yang lebih besar akan memberikan laju produksi yang tinggi. Nah, tinggi jenjang adalah parameter yang dihubungkan dengan ukuran-ukuran lainnya. Pada tambang terbuka, tinggi jenjang ditentukan terlebih dahulu. Tinggi jenjang maksimum ditentukan oleh peralatan, bor yang tersedia, misalnya panjang batang bor dan ukuran alat bor itu sendiri. Lalu selanjutnya, kemiringan lubang ledak. Kemiringan lubang ledak secara teoritis ada dua, yaitu lubang ledak tegak dan lubang ledak miring. Peledakan cara listrik. Rangkaian peledakan meliputi 3 elemen dasar rangkaian, yaitu apa saja sih? 1. Detonator listrik, 2. Kawat rangkaian, 3. Sumber tenaga. Nah, kita belajar tentang detonator. Detonator adalah alat pemicu awal yang menimbulkan inisiasi dalam bentuk letupan ledakan kecil sebagai bentuk aksi yang memberikan efek kejut terhadap bahan peledak peka detonator atau primer. Ada beberapa jenis detonator, yakni detonator tunda dan detonator langsung. Lalu yang kedua adalah sirkuit wiring atau rangkaian sirkuit kabel peledakan. Pertama adalah leg wire, kedua connecting wire, ketiga firing line, keempat push wire. Dan di dalam rangkaian peledak itu sendiri ada 3 macam susunan rangkaian peledakan, yaitu pertama rangkaian seri, kedua rangkaian paralel, ketiga rangkaian seri paralel. Nah, kita masuk ke komponen utama yang ketiga, yakni alat pemicu pada peledakan listrik atau disebut blasting machine atau exploder, yang merupakan sumber energi penghantar arus listrik menuju detonator. Apa sih gunanya sumber tenaga? Sumber tenaga memberikan tenaga untuk detonator untuk meledakkan bahan utama atau primary eksplosif yang mana perlu didetonasikan dengan detonator. Nah, yang tadi adalah materi tentang peledakan batuan secara listrik. Nah, anak-anak, persiapan peledakan batuan cara listrik itu merupakan sangat penting. Kita harus mengerti tentang 3 komponen utama dari peledakan cara listrik, yakni ada detonasi, detonator, kedua rangkaian, ketiga sumber tenaga, yang mana semuanya adalah komponen utama di dalam peledakan batuan cara listrik. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan materi tentang peledakan batuan cara listrik. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Nah, anak-anak, kita telah menyaksikan materi tentang peledakan batuan cara listrik. Maka, apakah ada yang ditanyakan dari materi tersebut? Tolong bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu kemukakan pertanyaan yang Anda ingin tanyakan kepada saya tentang materi peledakan batuan cara listrik. Silakan anak-anak, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan.
Saya ingin bertanya Pak Eka tentang peledakan batuan cara listrik. Apakah perbedaan peledakan batuan cara listrik dengan cara non-listrik? Perbedaan peledakan cara listrik dengan peledakan batuan cara non-listrik adalah dalam komposisi alat yang digunakan. Untuk peledakan cara listrik menggunakan sumber tenaga listrik, sedangkan untuk peledakan cara non-listrik menggunakan sumbu api, yakni dengan menggunakan pada umumnya mesiu atau bubuk hitam yang digunakan dalam peledakan. Bagaimana Samir? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak, saya sudah mengerti tentang perbedaan peledakan batuan cara listrik dan peledakan batuan cara non listrik. Anak-anak, materi untuk hari ini sudah selesai, maka saya akhiri dengan ucapan penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.